Terus pokoknya sekarang harus diberesin. Iya, beres itu Bang. Nggak usah sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mau pahala? Langsung. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak, nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Pas gitu aja. Saudara apa di Malang Selatan sini? Pondok PPAI Kepanjen itu Kiai Tauhid itu Pak D saya itu. Masih keluarga sama-sama Bani Kalau saya dari Banten, dari Banten gitu. tapi lahir di Bandung. Oh, siap. Karena saya berguru kepada Abuya Mama Armin Cibuntu, Siap. yang panglimanya, yang menyelesaikan Timur Tengah. Jadi masalah kut-kut itu disuruh oleh Syekh Nawawi. Jadi sejarah dari mulai Nabi Adam atau Nusantara, semua dokumen negara apapun ada di saya semua. Oh, alhamdulillah. Jadi saya menyelesaikan 98 sebelum saya dengan Gus Dur, Gusmi, Gus Maksum 4 di Indonesia. Ya. Jadi menyelesaikan NU kemarin di Jombang ya saya sendiri. Oh, gitu. Sampai membuka Hari Santri saya sendiri. Jadi bukan saya ini. Karena apa? Saya yang ditakutkan dari mulai 98 atau 90, karena saya musafir 40 tahun keliling dunia. Jadi saya jangan sampai Indonesia ini Nusantara diambil orang. Betul. Jadi saya berjuang karena teman-teman saya sudah pada tidak ada. Akhirnya saya sendiri keliling seluruh Indonesia. Jadi karena guru saya, keluarga saya, jangan sekali-kali nincak Banten kalau belum menyelesaikan Indonesia, Asia dan dunia. Jadi adanya salam Pancasila, adanya tugu Pancasila, adanya Bhinneka dan sebagainya, saya yang mengangkat. Saya kalau di ini dari Syekh Nawawi Al-Bantan. Oh, secara nasab ya? Iya. Keluarga dari sana. Iya. Sama dengan Kiai Imad ya? Kiai Imad, Iya. Kiai Ma'ruf. Iya, kalau saya di Mau itu. Oh, di Maunya. Sejarahnya itu sebetulnya ada di Mau. Mau Tangerang. Iya. Jadi kalau Bandung Lautan Api itu kata saya dokumen jelas bagaimana Asia Afrika, bagaimana, makanya saya kalau Pancasila direbut berarti berhadapan dengan saya sendiri loh, tunggal. Jadi sebelum situ muncul itu di Banten dulu saya ngacak-ngacak Banten. Kenapa? Masa Banten dianggap apa? Makanya kata saya bangkit semua. Nah, iya, kita ini Nusantara. Itu sudah berani apa buat pondok Sunan Gunung Jati, Pak Alawi. Sudah berani loh. Saya sudah Semarang tahu. itu. Iya. Sudah tahu. Makanya orang itu berhadapan dengan saya nggak mau. Para habaib minta di beat se-Asia Tenggara datang ke sini. Minta di beat. Kata saya mau apa nge-beat? Orang Indonesia banyak yang butuh. Udah silakan. 2014 gitu. Sendiri loh, tunggal saya. Siapa aja salah satunya tokoh-tokohnya? Pak Alawi itu dikomando oleh Habib Nuh Solo. Oh no. Termasuk Habib Taufik itu belum jadi ketua Robito ke sini. Ya. Habib Jamal yang ini. Tuban. Ya Pak, Batu. Nggak berani kalau ada saya. Umar bin Hafid, Habib Salah Jupri, kesini semua. Lebih spesifik tujuannya mereka gimana? Ya waktu 2014 itu para habaib itu mereka kan ada salah satu Habib yang di Solo, Habib Nuh. Nah Habib Nuh ini memang waktu soan ada beberapa habaib disuruh untuk kesini. Ya kalau awalnya sih meminta sanad lah. Sangat keilmuan, karena sebenarnya mereka tahu bahwa Abah ini salah satu di antara mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah dari jalur Banten. Beliau kan dari Abuya Mama Armin nih. Abuya Mama Armin punya guru ngambil sanad TQI-nya ke Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kepada Syekh Abdul Karim Banten. Khalifah pertama, saya dari Abdul Karim langsung ke Zaman Khatib Sambas. Nah mereka karena tahu Abah ini punya jalur Thariqah yang kuat dari Khalifah pertama. Kan ada 3 murid yang diangkat oleh Syekh Khatib Sambas itu. Yang pertama Syekh Abdul Karim, keduanya Syekh Toha Cirebon, cikal bakalnya Suralaya, sekarang lagi rame. Yang ketiganya Syekh Ahmad Hasbullah Madura, ini cikal bakalnya Kiromli Tamim, Jombang sampai ke Dinding ya sorry. Nah karena mereka melihat Abah ini kan dulu kan memang nggak publik,
nggak publik seperti zaman sekarang. Abah lebih banyak sembunyi, tapi mereka ada yang mengetahui bahwa Abah ini memegang estafet TKN. Maka berdasarkan perintah Habib Nuh waktu itu, Habib Nuh itu memang disepuhkan di Solo. Iya, iya. Ada salah satu Habib, adik iparnya Quraisy Shihab yang bernama Habib Muhammad bin Ali Assegaf. Nah itu yang waktu itu dia ketua asosiasi para habaib se-Asia Tenggara. Habib Nuh memerintahkan Habib Muhammad bin Ali Assegaf untuk mengundang seluruh para habaib yang ada di Asia Tenggara. Ya termasuk Habib Taufik Pasuruan ini sebelum jadi ketua RA itu. Nah kesini semua 2014, kalau bulannya lupa lagi saya bulannya. Pokoknya mereka tujuannya silaturahim sama meminta baiat. Awalnya begitu. Tapi di sini juga ada keunikan juga. Mereka itu dari pintu gerbang, satu pun gak ada yang berani pakai sandal. Lepas sandal semua ke sini. Pas melihat abahnya kayak gini, mereka imamah dan lain sebagainya copot. Malu. Karena memang waktu itu termasuk Habib Soleh Al-Jufri yang menjadi mutarjimnya Habib Umar bin Hafid. Beliau itu akhirnya setelah itu sering ke sini. Kalau ada apa sering ke sini. Jadi Abah paham persis permasalahan mereka, permasalahan RA paham persis sebenarnya. Kalau mau nasabnya itu. Iya, kalau andai kata Abah mau membongkar zaman itu, cuman Abah kan tetap istilahnya Rahman Rahim lah. Karena kita menjaga. Tapi kan kalau sekarang kan yang kita lihat mereka yang berulah kan begitu. Mereka yang berulah. Kita pernah menyampaikan. Saya nawar jadi kucing nggak ada orang Banten. Hah? Harus wani, betul nggak? Jangan injak-injak. Dan kalau ada salah satu buku yang dari tanah Banten itu kalau kita lihat istilahnya Mbak Alawi ini kan memang kalau kita lihat berdirinya tetap karena ada Robito Alawiyah itu pada tahun 1928, 27 Desember. Kan itu dulunya kan nggak ada istilah habaib gitu kan. Makanya jadi pertanyaan besar, kenapa 2 tahun setelah NU dideklarasikan RA kok berdiri? Ada apa itu? Kalau di buku Tanah Banten itu ada yang membangun RA itu Robert Alawiyah orang-orang kolonial sebenarnya. Maaf, sebentar. Setelah NU didirikan 2 tahun. 2 tahun berikutnya Robert Alawiyah berdiri. Berdiri ya. Ada apa itu? Kalau saya komplit, Pak. 2 tahun setelah NU berdiri dan 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Ya, jadi mereka sama sekali tidak mau merapat ke NU, juga tidak ikut Sumpah Pemuda. Dengan kata lain, maaf, sebagai persaingan mungkin. Oh, bisa. Kalau saya yakin, tetap bisa. Saya katakan begitu bisa. Artinya ketika pribumi atau gerakan kemerdekaan ini Kalau saya buka, mereka maaf loh. Kalau saya buka, Iya, monggo. bagaimana Nusantara dikembalikan lagi ke zaman revolusi, zaman perang, yaitu Belanda. Karena dia disuruh bagaimana caranya bisa Nusantara keambil. Sekarang itu, lagi ya? Iya, sekarang ilmu salju. Saya ini dari tahun 98, dari tahun 90 saya. Begini-ginian, makanya saya senyum. Orang bagaimana? Karena semua ya bukan ke doktrin atau gimana. Karena ilmu salju loh. Betul nggak? Kita ini sebetulnya jangan terpancing dan dipancing. Kita bagaimana selusuri ibarat pasukan di bawah tanah. Kalau pasukan nggak di bawah tanah, nggak akan ketemu. Kita jangan punya mikir manajemen, tapi kita harus punya sistem. Kalau full sistem, semua ketemu. Betul nggak? Saya sama Abu Yap sempat ke RA. Oh gitu. Oh, ke kantornya pusat sempat. Waktu itu ketua Robetonya bukan Habib Taufik. Bukan Topik ya. Mereka kalau, iya, yang sebelumnya. Nah itu. Kalau ke Abah, kalau mereka begini ya nggak berani. Mereka nggak berani kalau sama Abah. Karena Abah tahu kalau dibongkar benar-benar. Karena kita punya buku juga tuh. Waktu masalah Geger Cilegon ini sebenarnya ironis banget. Jadi kayak yang sekarang publik itu benar. Istilah itu kan Syekh Nawawi kan memerintahkan beberapa muridnya, termasuk Syekh Asad Towil, Abdul Karim, kemudian beberapa kiai untuk mengadakan perlawanan yang disebut dengan Geger Cilegon itu. Nah, kenapa dalam kitab Minhajul Istiqomah yang dibikin oleh Habib Utsman bin Yahya, kok beliau mengharamkan bahkan disebut pemberontak, orang pribumi disebut pemberontak. Itu tertulis dalam Minhajul Istiqomah. Dan dari dulu juga sebenarnya kalau dari ulama Babat Banten, sebenarnya mereka sudah tahu bahwa dia yang desain siapa, sampai berdirinya RA itu dari siapa yang mendanainya, yang memberikan dananya gitu. Seperti itu. Makanya betul kata Jinan tadi,
2 tahun persisnya setelah NU berdiri, 2 bulan setelah Sumpah Pemuda RA berdiri. Ada apa itu? Ada apa itu? Nah sekarang gini, Gitu. nah, kejadian NU di Jombang, sebelumnya kan ikut campur. Ya. Begitu kejadian dia nggak berani tanggung jawab. Ayo, saya pengen tahu, betul nggak? Oh ini berarti mau menghancurkan NU. Lah semua mengeluarkan upah rokok loh. Se-Indonesia datang ke sini Iya. malam-malam. Waktu muktamar yang di Jombang. Orang ngomong gitu saya senyum. Senyumnya apa? Lah ngomong tok, mana? Makanya ada NU nampak, ada NU tidak nampak, betul nggak? Itu aja. sempat menyampaikan juga. Aslinya kan kalau lihat ADART-nya di RA, Robi Tawali ya. ya, ada ART-nya itu sebenarnya semuanya yang durian Nabi harus masuk. Jadi yang jadi pertanyaan besar kita kan kenapa kok Marga Azmatkan sama Basyaiban kok gak dimasukin? Dengan alasan mereka belum terverifikasi, gitu kan? Alasannya begitu. Sebenarnya bukan. Mereka ya ketakutan. Apa buku Ketakutan. aslinya sama saya dibuka, dibongkar, goyang di dunia. Ketakutan. Musafir 40 tahun saya. Oh Indonesia diinjak-injak maaf aja. Mati 1 tumbuh 2 juta. Iya. Saya gentleman sendiri Pak. Siap, Pak. Saya ini musafir ya.